Bagus sekali, Kakak Wan Er. Wilayah Bos Ho. Bukan tempat si wajah kuning ini untuk pamer. Sudah lama harus dipukul, biar sadar dengan situasi sekarang. Tamparan ini akan kau bayar dengan seluruh kariermu. Memukulmu kenapa? Memang pantas kau dipukul. Dulu aku bahkan mendukungmu, mengajarimu langsung. Kau pikir aku sangat berterima kasih? Aku berada. Sudah lama aku muak dengan sikapmu yang sok tinggi. Tapi, jika kau mau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin bisa berbaik hati. Memohonkan ampun untukmu dari Bos Ho. Mungkin Bos Ho akan memberimu pekerjaan, melihat wajahku. Memberimu sesuap nasi. Kakak Wan Er terlalu baik hati, masih membela mantan istri yang tidak diinginkan ini. Tidak ada yang mau. Ya, cepat sadari situasi sekarang. Perusahaan ini sudah milik Bos Ho dan Kakak Wan Er. Sudah menjadi milik Bos Ho dan Kakak Wan Er. Kurasa yang tidak menyadari situasi adalah kalian. Oh, yang bukan aku yang atur. Semua aku yang atur. Haha, kau mengatur. Menurutku kau hanya memberinya pekerjaan yang menyebalkan. Hanya bisa memberinya pekerjaan yang menyebalkan. Suwan Er, sejak kapan kau dan dia mulai? Sejak kapan? Aku pikir-pikir, sepertinya saat dia begadang membantu menulis laporan pasar untukmu. Laporan pasar itu. Dia juga mengeluh padaku bahwa kau tidak punya sisi feminin sama sekali. Seperti mesin kerja yang membuatnya stres. Seperti mesin kerja, membuatnya sangat tertekan. Kenapa proposal ini dikembalikan lagi? Ente APA yang dia by second pada kecua dewan. Sama seperti dia, workaholic. Sudahlah sayang, kalau bukan karena dia yang masih lembur, kita tidak akan punya malam ini. Kita jarang bisa seperti malam ini. Wan Er, kau yang terbaik. Lihat, ini ada jauh bilang. Dia bilang kau jauh lebih muda daripada istriku aku. Lebih muda dan cantik, dibawa keluar juga bangga. Oh ya, dalam dia bohong padamu sedang lembur. Padahal membawaku keluar selama beberapa hari. Lebih muda dan cantik, dibawa keluar juga bangga. Bulan lalu dia membohongimu sedang lembur di kantor. Sebenarnya dia membawaku berlibur ke pulau selama beberapa hari. Yang tidak dicintai inilah yang menjadi pihak ketiga dalam pernikahan. Ya, cepatlah bercerai dengan Bos Ho. Terserahlah. Aku akan ingat semua yang kalian lakukan hari ini. Semoga besok kalian masih bisa tersenyum seperti ini. Kau? Mengancam kami? Kakak Wan Er, kalung ini cocok dengan gelangmu. Kau harus cepat mengambilnya kembali dari Bos Ho. Kau harus cepat mengambilnya kembali dari Bos Ho. Ambil kembali. Jika kalian tidak sanggup menangnya, semua tidak akan sanggup menanggung. Begitu gugup? Kalung ini sangat penting bagimu? Sayangnya, semakin tua semakin buruk seleranya, memakai barang-barang yang tidak pantas. Tidak pantas. Lihat, ini baru hadiah dari Jao. Dia bilang aku memakainya terlihat muda dan elegan. Ini baru hadiah Jao. Dia bilang aku memakainya terlihat muda. Beraura kemewahan, tidak seperti istri di rumah yang hanya memakai batu dan kayu kusam. Batu dan kayu kusam. Tua dan keras, seperti orangnya, membuat mual melihatnya. Lehei, Saka, aku suka melihatmu memakai barang-barang berkilau seperti ini, sangat bangga dibawa keluar. Barang berkilau, dibawa keluar sangat bangga. Tidak seperti Meng Li yang hanya tahu menjaga ibunya, memakai barang-barang kuno yang membawa sial. Barang-barang kuno yang membawa sial. Suami, kamu baik sekali. Saka, aku lihat dulu. Itu peninggalan ibuku untukku. Aku sarankan kamu mengembalikannya. Apa masalahnya dengan peninggalan? Tidak heran Bos Ho bilang, melihatmu. Mengingatkan pada hari-hari yang menyebalkan dulu. Bos Ho dan Kakak Wan Er bersama. Baru pesongkenyang seresai, sesuai harapan semua orang. Tidak heran membawa aura ketinggalan zaman yang miskin. Bos Ho tidak salah. Kamu terikat oleh hal-hal masa lalu. Apa gunanya memegang barang orang mati? Bisa membuat Bos Ho melirikmu? Bisa membuatmu tidak dikeluarkan dari perusahaan? Suwan Er, aku sarankan kamu melepaskannya. Ada hal yang tidak bisa kamu ambil, apalagi ganti. Aku ambil, mau apa? Kalau aku tidak sengaja tergelincir, jatuh pecah, jangan salahkan aku. Hah, Suwan Er, ini peringatan terakhirku. Kalung ini melambangkan kekuasaan keluarga Xiao. Jika rusak, bukan hanya gelang di tanganmu. Ya, posisi manajer umum tidak bisa menebus. Seluruhnya. Hahaha. Kalian dengar, batu jelek ini, katanya kekuasaan keluarga Xiao. Barang keluarga Xiao dari Longcheng, mana mungkin ada padamu? Benar, kenapa tidak bilang saja itu stempel kaisar? Jangan pura-pura misterius, menakut-nakuti orang. Barang jelek apa, tarik sedikit putus, injak sedikit hancur. Sepertinya langit juga merasa kamu tidak pantas memakainya. Jangan menyesal nanti. Tindakanmu cukup membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Merebut barang Kakak Wan Er, kamu malah galak. Dikasih muka malah tidak tahu diri, berani memaki Kakak Wan Er. Ini pilihan kalian sendiri, jangan menyesal. Ada apa, Direktur Xiao? Sebentar lagi kamu bukan direktur lagi.
Kakak One Air, APA lagi yang perlu dibicarakan dengan anjing terlantar seperti ini. Bos Hou akan segera datang. Kamu tidak bilang aku lupa, rekan-rekan. Hari ini Bos Hou akan diangkat sebagai manajer umum. Selain aku diangkat sebagai sekretarisnya, sebentar lagi akan diumumkan. Aku Suan R, sementara menjabat sebagai wakil direktur Departemen Teknologi. Yang mampu lebih banyak bekerja, sekretaris Su, kerja keras. Selamat Direktur Su, pantas dapat. Sebenarnya harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bimbinganmu yang teliti, aku tidak akan berkembang secepat ini, apalagi tidak begitu dihargai Jiayao. Dia bilang aku lebih paham teknologi dan lebih mengerti hati orang daripada kamu. Orang kecil yang sombong. Aku Jiayao si orang kecil, paling suka wanita kecil. Setiap kali kamu berbaring di sana seperti ikan mati, sangat membosankan. Setiap kali hanya rutinitas, tidak seperti aku yang bisa membuatnya bahagia. Hei, Direktur Su kami sedang bicara padamu, jangan pura-pura mati. Jangan selalu merasa diri lebih tinggi. Benar, tidak bisa menjaga proyek dan pekerjaan sendiri. Bahkan suami sendiri tidak bisa jaga, apalagi yang kamu punya. Jangan merenjak di sini, sebentar lagi Jiayao datang. Melihat kamu seperti ini, dia hanya akan semakin jijik pada kalian berdua. Seret dia ke sana. Baiklah, Samuel bersiap-siap, sambat. Pemimpin sebenarnya cabang Jiangcheng. Bos Hou. Warner, gampilan banyak orang di sini buat APA? Ini jam kerja, perhatikan pengaruhnya. Bos Hou, semua senang untukmu, datang spontan menyambutmu. Aduh, aku tahu salah, lain kali pasti perhatikan pengaruh. Jangan diulangi ya. Meskipun kamu sebentar lagi akan menjabat sebagai wakil direktur Departemen Teknologi, tapi perusahaan punya aturan. Jangan jadi contoh buruk. Aku tahu, pasti ikuti arahanmu. Bos Hou, kakak Wan Er juga terlalu mengagumimu, sempat terlalu bersemangat. Ya Bos Hou, jangan marahi kakak Waner. Oke, 2 hari ini, pekerjaan serah terima lebih sulit bagimu. Ada apa di sana? Bos Hou, dia tadi buat masalah dan menggangguku. Bos Hou, di hari pertama Anda menjabat, sudah ada yang ganggu sekretaris Anda. Ini sengaja melawan Bos Hou ya? Di perusahaanku, berani memukul orangku, aku ingin lihat. Siapa yang berani sekali? Kamu, angkat kepala. Xiao Mengli. Ternyata kamu. Di lobi perusahaan, berantem sama orang, berani juga main tangan. Apa kamu tidak punya sedikit pun wibawa sebagai eksekutif? Bos Hou, Jakuma IRI and naik jabatan. Sengaja cari masalah denganku. Xiao Mengli, aku sedang ingin cari kamu. Proyek metaverse di tanganmu tidak hanya punya celah teknologi serius, tapi juga risiko bisnis tinggi. Proyek ini sudah aku hentikan secara resmi, tidak hanya itu. Aku beritahu kamu. Perusahaan juga menerima laporan anonim, kamu diduga bocorkan teknologi inti perusahaan ke pesaing. Jadi mulai sekarang jabatanmu sebagai wakil direktur teknis saya tangguhkan sementara. Samuel Pekerjaan diserahkan kepada One Air. Hou Jiayao, kau memfitnah. Buktinya mana? Kantor pusat pasti akan mencarinya. Kuberitahu, sekarang akulah General Manager perusahaan Jiangcheng. Sebaiknya kau kooperatif dengan penyelidikan. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Kalian berdua, bawa Direktur Xiao ke ruang istirahat untuk tenangkan diri. Tanpa Parentaku, dia tidak boleh meninggalkan perusahaan Sidapakpan. Juga tidak boleh menyentuh dokumen perusahaan manapun. Bos Hou, apakah ini terlalu keras? Xiao Mengli, ya hanya. Di hadapan aturan perusahaan, semua setara. Aku takkan mentolerir perilaku apapun yang merugikan kepentingan perusahaan. Siapa berani menyentuhku? Xiao Mengli, kau pikir kau masih wakil direktur teknis? Sekarang kau tersangka. Ini aku yang putuskan. Dengarkan baik-baik, aku Xiao Mengli. Dari keluarga Xiao, Long Cheng. Ayahku adalah almarhum pendiri Haohan Group, Xiao Cheng. Dan aku adalah satu-satunya penerus grup ini. Dan satu-satunya presiden direktur. Wah, APA kau hila? Demi pertahankan pekerjaan. Berbohong besar begitu. Kau putri keluarga Xiao? Kalau begitu, aku ini ratu surga. Kalau kau presiden direktur keluarga Xiao, kenapa datang ke Jiangcheng? Mulai dari magang? Kakak Wan Er, dia jelas-jelas sudah terjepit. Mulai ngomong sembarangan. Xiao Mengli, kau sangat mengecewakanku.
Kau tidak hanya diduga bocorkan rahasia perusahaan kita. Sekarang berani juga karang identitas. Kau ingin kacaukan tatanan perusahaan kita, ya? Ngapain diam saja? Bawa dia pergi. Hou Jiayao, bahkan jabatanmu sebagai general manager hari ini. Semua aku yang berikan. Kedatangan ketua dewan kali ini untuk selidiki perkaramu. Kau sendiri diduga bocorkan rahasia, masih mau seret aku? Benar kan? Jangan salahkan aku, tidak pedulikan ikatan suami istri kita dulu. Hou Jiayao, ingat perbuatanmu hari ini. Dan, ku ingatkan, teknologi inti metaversi yang dikembangkan perusahaan. Program backend dan pelacak, semuanya hanya ada di tanganku. Suwan R, kode inti. Hanya ku perlihatkan padamu. Apa kau yang bocorkan rahasia perusahaan? Boss Ho, dia sekarang malah berusaha tarik aku ke dalam masalah. Xiao Mengli, kau masih berani memfitnah dan menjelekkan. Sepertinya hari ini harus kuberi pelajaran agar kau jera. Dia tidak mengenal ini, masih bisa dimaklumi. Kau selalu jadi petinggi perusahaan, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, apa ini? Ini dia, ada pemimpin keluarga Xiao. Kenapa ada padamu? Dan lagi pecah? Sekarang kau percaya? Boss Ho, jangan terdepualnya. Ini barang orang mati keluarganya. Warner, Giada ini kau yang memekakan? Boss Ho, kenapa? Pecah ya sudah. Cuma batu rusak, tadi dia masih mau menuduhku bocorkan rahasia. Mengli, dengar penjelasanku. Dengar penjelasanku. Ini semua perbuatannya sendiri, kau juga lihat. Tidak ada hubungan denganku, semua dia lakukan. Ho Jiao, kau hila? CEO Xiao APA? Dia sedang diselidiki kantor pusat, Xiao Mengli. Diamlah kau bodoh. Berani lagi tidak hormat CEO Xiao. Langsung keluar dari perusahaan. CEO Xiao, jangan marah, giadanya pecah. Akan kekari oleh giada terbaik, pasti diperbaiki. Hou Jiayao, karena batu giok ini. Bukan kau yang pecahkan? Kenapa kau bela dia mati-matian? Tentu karena aku dikasihani Jiao, tidak sepertimu. Biasanya tidak ada suami yang memberi hadiah, pecah satu batu rusak. Lihatlah kau jadi gusar sekali. Iya, nyonya tua gusar sampai mau gila. Bos Ho, jangan sampai tertipu dia. Ini bukan tempatmu bicara. CEO Xiao, Anda salah paham, bukan aku membelanya. Ho Jiao, APA maksudmu? Kau bilang dia perempuan tua mengganggu. Kau bilang akan menginjaknya, membuatku bersinar. Jadi istri manajer umum. Ada hal begitu juga? Diam kau. Tidak, tetap ku bicara. Demi perempuan tua begitu. Membentakku, marahi aku, suruh aku pergi. Masih ada sisa perasaan? Katakanlah. Bos Ho baru saja menjabat. Wibawa manajer umum lebih gagah dari sekarang. Bos Ho ini bunga rumah, bunga liar sama wanginya. Sepertinya iya. Lupa 2 hari lalu, bagaimana ku sampaikan? 2 hari lebih awal merayakan, kenapa? Bukan supaya kau senang. 2 hari lalu kulihat direktur lama bawa dia masuk kantor. Pasti sedang menyelidiki masalah bocornya rahasia dia. Suwan Air, Dasar bodoh. Ho Jiao, takut APA? Dia cuma wanita jahat yang akan diusir. Aku nggak percaya. Batu jeleknya itu bisa menyelamatkannya. Rencana kita sempurna. Kamu pukul aku? Demi wanita ini, kamu pukul aku? Iya, aku pukul kamu. Rencana apa? Sempurna APA? Aku nggak tahu. Dia yang ngomong sembarangan. Ho Jiao, kamu bukan manusia. Direktur Xiao, kamu lihat kan? Ini semua gara-gara wanita ini. Dia ngomong sembarangan, bertindak semaunya. Jangan percaya satu kata pun darinya. Ho Jiao, jangan lupa. Siapa yang mencuri password metaversemu dari komputernya? Kalau bukan aku, mana mungkin tuduhan bocornya rahasia? Bisa kau lemparkan ke dia? Jangan kau habis manis sepah dibuang. Sekretaris Liu, setelah jemput orang, langsung ke kantor. Bawa semua dokumen. Sayang, aku benar-benar sadar salah. Maafin aku kali ini saja ya. Cuma sekali ini. Wan R, 2 tahun lalu, bagian teknologi datang banyak karyawan baru. Pantaskah aku mempercayaimu melihat dokumen ini? Dan membimbingmu satu persatu? Ini Samuel Jiang Suru. Dengan melaporkanmu, dia bisa jadi manajer umum. Aku yang tergoda, aku yang salah langkah. Ini semua gara-gara dia. Kalau bukan karena dia yang menggoda, aku nggak mungkin melakukan hal ini. Ho Jiao, brengsek. Dulu kan kamu yang bilang. Ya aku udah membosankan, bilang sudah muak dengannya. Jelas-jelas kamu yang ngejar aku duluan. Meng Li, lihatlah kita sudah menikah bertahun-tahun. Lihatlah aku selalu menuruti semua keinginanmu. Maafin aku kali ini saja ya, tolong. Menuruti semua keinginanku? Kau hanya menuruti keuntungan dari keluarga Xiao. Jangan panggil aku sayang lagi. Aku jijik. Aku jijik. Kalau begitu aku panggil kamu Meng Li.
Meng Li. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan wanita ini. Aku usir dia dari perusahaan. Aku akan nurut semua perkataanmu, oke? Semua masalah di perusahaan ini, ulah dia sendiri. Aku sama sekali nggak tahu. Aku ditipu. Hou Jiayao, aktingmu keterlaluan. Surat cerai sudah kubawa. Hahaha, Xiao Mengli. Berlagak suci apa? Kau pikir bisa kabur? Jiao kenapa cari aku? Cuma telepon langsung datang. Sudah berapa lama kalian main mata? Setiap hari langsung lembar. Siapa yang tahu apa yang kalian lakukan di dalam kamar? Perbuatan memalukan. Pak Xiao, perlukah saya meminta orang-orang ini pergi? Tidak perlu, saya ingin lihat apa lagi yang akan dia katakan. Dia adalah sekretaris mantan direktur utama. Kamu tidak mengenalnya? Kamu sendiri yang berbuat bodoh, berani-beraninya menuduh Pak Xiao. Diam pergi dari sini. Jiao, tanda tangani saja. Kamu paham pasar, saya paham teknologi. Paling-paling kita mulai dari awal lagi. Hou Jiayao, sesuai dengan perjanjian kita. Sebelum bercerai, kamu pergi dengan tangan kosong. Dan saya akan menuntut semua kerugian ekonomi. Kamu bisa mulai baru dengan selingkuhan dan hutangmu. Aku tidak akan menandatangani. Sekarang kamu lihat niat aslinya kan? Orang hila pembohong ini. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Semuanya dia yang karang. Dia yang hancurkan keluarga kita. Dia yang salah. Hou Jiao, jangan harap kamu bisa. Bersih-bersih saja. Hari ini kamu harus beri saya penjelasan. Lepaskan saya. Jangan harap bisa melepaskan saya. Mari pergi dan mari bersama. Jangan pegang saya lagi. Lepaskan. Mantan direktur utama sudah datang. Mantan direktur utama, pendiri Hauhan Teknologi datang. Kenapa dia datang sendiri? Keluarga Xiao menguasai Longcheng. Mantan direktur utama bukan pensiun, tapi dipindahkan dari cabang kembali ke kantor pusat. Hou Jiayao. Ya. Hari pertama kamu menjabat sebagai manajer umum, kok bisa begini? ITU. Bu Xiao, wanita gila ini. Masuk begitu saja, saat Satpam tidak menghalanginya. Meng Meng, harap pertimbangkan kembali. Keputusan mengenai Hou Jiayao menjabat sebagai manajer umum grup Hauhan Teknologi. Aku ingin mengambil alih kantor pusat. Jadi terburu-buru dan salah lihat. Sekarang saya tarik keputusan ini. Jangan sayang. Saya pasti bisa capai rekor baru di perusahaan. Kamu sanggup duduk di posisi itu? Keputusan Bu Xiao adalah keputusan final grup perusahaan. Bu Xiao lupa memberitahu, Anda belum menandatangani. Dan mencap surat keputusan, pengangkatan Hou Jiayao sebagai manajer umum. Belum resmi berlaku. Saya yakin banyak yang hadir belum tahu. Sekarang saya umumkan secara resmi. Ibu Xiao Meng Li bukan hanya Wakil Direktur Teknologi Cabang Jiangcheng, tapi juga pewaris sah perusahaan Hauhan Teknologi. Bu Latin Xiao. Benar-benar putri keluarga Xiao. Lalu kita harus bagaimana? Sayang, kamu direktur utama, kenapa tidak bilang dari dulu? Semua kejadian hari ini adalah kesalahan Suwan R ini. Hari ini juga aku pecat dia, mulai sekarang kamu yang berkuasa. Kamu pikir kenapa aku mau menikah denganmu? Karena ayahku sebelum meninggal punya wasiat. Dia ingin melihatku berumah tangga. Saat itu kamu sedang mengejarku. Aku baru setuju. Kukira kamu jujur, tak disangka. Satu-satunya kelebihanmu itu pun palsu. Hou Jiayao, kamu hanya beruntung saja memanfaatkan saat Meng Li ingin merintis sendiri untuk menikahinya. Dengan kondisimu, bahkan tidak layak jadi menantu. Masih mau selingkuh di luar. Direktur Xiao, aku salah. Ini semua dia. Hou Jiao yang memaksaku. Bukan kamu sadar salah, tapi tahu akan hancur. Mulai hari ini, cabang Jiangcheng aku ambil alih. Siapa yang cari masalah hari ini, bonus tahunan dicabut. Turun jabatan 1 tingkat sebagai contoh, Sekretaris Liu. Kalung dan perhiasan yang dia pakai. Seharusnya di dan perusahaan. Sekarang kamu wakili perusahaan. Untuk menagih kembali uang itu. Direktur Xiao, aku benar-benar dibohonginya. Dia manfaatkan jabatan. Memaksaku bersamanya. Dia juga bohong katanya. Kamu akan segera jatuh, asal aku bantu dia. Dapatkan program Metaverse saat dia jadi manajer umum. Akan usir kamu dan beri aku status. Dasar wanita licik, kau fitnah aku. Direktur Xiao, dia cuma sampah tak berguna. Diam kau. Kalau bukan karena kau tak bisa lindungi aku takkan begini. Janjimu padaku, tak satu pun kau tepati. Kau benar-benar sampah tulen. Kalian berdua akan kumaafkan. Ketua Xiao kebetulan ada di sini. Hari ini aku hanya ingin tahu. Siapa sebenarnya yang bocorkan rahasia perusahaan? Dia yang bocorkan. Pertama, aku tak paham teknik. Kedua, aku tak bisa baca program, dia kan staf teknis. Pasti dia menyusup diam-diam ke kantormu. Lalu mencuri salinannya, benar kan? Aku bahkan tak tahu password komputermu. Bohong.
Kau yang kasih tahu aku passwordnya. Kau juga bilang Mengli sangat bodoh. Semua passwordnya adalah tanggal lahirnya. Dia yang pakai kunci cadangan tengah malam. Menyelinap ke kantormu dan mencuri programmu. Aku hanya memastikan mana program intinya saja. Dasar perempuan jalan, kau yang meriuku, kau yang bilang padaku. Aku hanya perlu menjual teknologi inti ini ke perusahaan Keksun. Aku bisa dapat uang banyak sekaligus membuatnya pergi. Kau yang bilang itu. Direktur uang dari Keksun juga kau yang hubungi. Bahkan akun pembayarannya pakai nama ibumu. Kau bilang begitu tidak akan ketahuan. Hou Jiao, jangan harap kau bisa. Lempar semua kesalahan padaku, tidak mungkin. Kalau bukan karena kau merayakan terlalu dulu dan menghancurkan pusaka keluarga Pak Xiao, bisakah ini terbongkar? Dasar tidak berguna, cuma bisa bikin masalah. Masalah Giok nanti kita bicarakan. Utamakan perkembangan perusahaan. Kau yang tidak becus, program sederhana saja tidak beres, kalau bukan aku. Yang memecahkan password terakhir, kau bahkan tidak dapat uang sisanya. Sekretaris Liu, tolong urus ini. Aku ingin tahu siapa yang menghancurkan pusaka keluarga Xiao. Aku tanya sekali lagi, siapa yang menghancurkan pusaka keluarga Xiao? Sekretaris Liu, segera hubungi lembaga penilaian barang antik. Dan pengacara Li di bawah grup kita. Buat laporan penilaian. Berdasarkan penilaian, giok-giok ini berasal dari bengkel Istana King dan diwariskan oleh para pemimpin keluarga Xiao. Dengan sejarah unik, material giok kualitas terbaik, dan nilai simbolis keluarga yang tak tergantikan. Perkiraan nilainya sekitar 280 juta. Pak Xiao, ini bukan salahku, mereka berdua. Yang menariknya dari lehermu. Kak Wan Er, kalung ini cocok dengan gelangmu. Kau harus segera mengambilnya kembali. Dari Bos Hou. Dia, Wan Er yang menyuruhku merebut, bukan salahku. Kau sendiri yang berniat, aku tidak menyuruhmu merebut. Wan Er buktinya jelas, kau yang menyuruh bawahanmu menghancurkan pusaka itu. Yang pasti bukan aku, saat aku datang. Sudah. Kalian berdua yang memberikan kalung ini ke tanganku untuk menjilat, setelah kuambil tidak kusentuh. Sudah cukup. Meng Meng. Meski giok rusak, setidaknya kekuasaan keluarga Xiao masih di tanganmu, urusanmu kau yang atur. Karena tanggung jawab sulit ditentukan, maka ketiga orang yang terlibat dalam perebutan dan kerusakan ini akan menanggung ganti rugi bersama Sekretaris Liu. Penyelidikan lebih lanjut serahkan sepenuhnya ke divisi hukum. Benar Pak Xiao, Wan Er yang menyuruhku. Wan Er selalu iri pada Pak Xiao, bilang Pak Xiao menghalanginya. Wan Er terus memberi isyarat padaku, aku tidak berani tidak merebutnya. Benar, Su Wan Er yang menyuruhku. Dia yang menyuruhku bertanya pada Direktur Xiao, kemudian dia juga yang menjatuhkan kalung itu ke lantai dan menginjaknya hingga hancur. Bukan aku yang menyuruh, dan kalianlah yang membuatku menjatuhkan kalung itu. Saat itu Xiao Mengli juga ingin merebut kembali kalung itu. Jika kalung itu ada di tanganku, bagaimana mungkin bisa jatuh? Kamu juga bertanggung jawab. Kamu keterlaluan, kamu yang memaksa mengambil barangnya. Wan Er, kamu tidak tahu malu, Direktur Xiao jelas korban. Jika kamu sama milik orang, mulai hari ini, namamu akan buruk di dunia teknologi. Kamulah yang menghasut di perusahaan. Membuat kami salah paham dengan hubunganmu dan Direktur Hou. Sekarang malah ingin menyalahkan Direktur Xiao. Kamu adalah pelakor yang tidak tahu malu. Kami senior tidak bersalah. Meng Meng, bagaimana menurutmu? Karena tanggung jawab utama ada pada SWR. Maka SWR harus mengganti rugi 200 juta. Dua orang lainnya masing-masing mengganti sebagian kecil. Masing-masing 40 juta. Sekretaris Liu, segera hubungi lembaga penilaian barang antik di bawah grup kita dan pengacara Li untuk menilai nilai kalung ini dan membuat proyek. Direktur Xiao, kami semua telah dibujuk oleh Su Wan Er. Mengapa kami harus mengganti? Direktur Xiao, gaji kami tidak cukup untuk mengganti. Maka gunakan sisa hidupmu untuk perlahan melunasi. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Aku hamil, kalian tidak berhak menangkap. Kalian tidak berhak menangkap wanita hamil. Lihat APA, tidak tahu. Anak siapa di perutnya, tidak ada hubungannya denganku. Hou Jiao, di dunia ini, bagaimana bisa ada orang sekejam kamu? Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Guru, aku tahu salah. Kumohon, lihatlah hubungan kita sebelumnya. Maafkan aku kali ini. Guru, masih ingat? Dulu saat aku baru masuk perusahaan, aku tidak bisa apa-apa. Anda yang mengajariku teknik, begadang mengerjakan proyek. Memberikan yang terpenting padaku. Anda bilang, aku adalah anak baru paling berbakat yang Anda bimbing. Semua salahku yang termakan bujukan. Terdepa olah kata-kata manis Hou Jiao. Aku mengecewakan kepercayaan dan bimbingan Anda. Guru, jangan biarkan aku masuk penjara. Aku tidak bisa mengganti 2 miliar, Pak. Aku rela jadi budakmu. Aku rela, aku mohon. Pak. Maaf, baru saja tertidur. Sudah kerja keras, aku pesankan kopi untukmu. Dan kue favoritmu. Terima kasih,
Wan R. Mari kita lihat sesi berikutnya. Suan R, justru karena mengenang masa lalu, aku memberimu pelajaran terakhir ini. Kau punya kesempatan untuk menyesal, dan juga kesempatan untuk mengganti. Tapi konsekuensinya harus kau tanggung sendiri. Sekretaris Liu, laporkan ke polisi. Baik, Direktur Xiao. Bos Hou, mau kemana? Ini kan tidak ada hubungannya denganku. Aku mau ke toilet. Sebelum polisi datang, tidak ada yang boleh pergi. Kami dari tim penyidik Jiang Cheng menerima laporan. Bisa tunjukkan siapa Nona Xiao Mengli? Saya Xiao Mengli, saya yang melapor. Kami sudah memahami situasi awal. Mohon keempat tersangka ikut kami untuk pemeriksaan. Pak, ini rekaman mereka. Yang baru saja mengaku bersekongkol mencuri dan membocorkan rahasia dagang perusahaan serta sengaja merusak milik pribadi Nona Xiao Mengli, beserta informasi penting lainnya. Hou Jiayao, sayang. Mengli, Direktur Xiao, maafkan aku kali ini. Aku akan jadi manajer umum untukmu, gajiku cukup. 3.000 sebulan, tidak, 2.000, berapapun akan kubayar. Aku akan mengganti semuanya. Bajingan. Masih mau jadi manajer umum? Hou Jiayao. Kau benar-benar tidak memilih cara untuk dirimu sendiri. Tidak ada lagi ikatan suami istri antara kita. Seperti kau, hama seperti ini. Harus masuk penjara dan merenung. Hou Jiayao, mohon bekerja sama. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Dia istriku. Ini urusan rumah tangga kami, bukan urusan kalian. Mengerti? Pak polisi, saya dan Tuan Hou ini akan segera bercerai. Dia melakukan kesalahan pidana, mohon ditindak sesuai hukum. Suan R, siapa 3 orang lainnya itu? Kita tangkap dan periksa bersama. Termasak mereka berdua. Semua ini ulah Suan R, tidak ada hubungannya dengan kami. Aku dipaksa. Paman, silakan. Meng Meng, selain giok, berapa kerugian perusahaan kali ini? 0. Meng Meng, maksudmu? Paman tenang saja, inti dari Yuanji tidak pernah. Benar-benar pernah lepas dari kendali kita. Awal pengembangan produk ini, di dalam inti pola algoritmanya, sudah tertanam. Titik pelacakan tersembunyi dan protokol penghancuran diri. Begitu program ini berhasil diduplikasi secara utuh oleh perangkat operasi yang tidak berwenang, dan mencoba dijalankan di luar jaringan perusahaan. Tidak hanya akan mengunci diri, tapi juga mengirimkan lokasinya, bersama semua catatan operasi yang mencoba menganalisanya. Dari server pihak lawan, kembali ke kita. Kau sudah dipanggil jawab. Niat jahat jangan ada, tapi waspada harus selalu. Sekarang ambil kembali milik kita, sekalian beri mereka oleh-oleh. Baik. Lihat, email antara Direktur Teknologi Keksun dan Direktur Wang. Itu adalah perintah internal untuk mencuri teknologi kita. Ada juga catatan inti yang menerima data. Ini cukup untuk membuat mereka kerepotan. Jadi, Paman, aset inti perusahaan tetap utuh, yang hilang hanya versi uji yang sudah usang dan 2 pengkhianat. Meng Meng, kau lebih matang dan tegas dibanding ayahmu dulu. Hanya saja, Suan R. Dia seharusnya tahu teknologi dan cara pencegahanmu. Paman benar, dia memang tahu. Saat aku melatihnya, tidak sekali kusampaikan pentingnya keamanan data. Dan risikonya, bahkan pernah kudemonstrasikan. Saya tidak suka. Lalu kenapa dia masih? Pertama, kesombongannya. Dia merasa sudah melebihi gurunya. Dia pikir semua titik pelacakan yang kusetel bisa dia pecahkan. Saat dapat data, pasti dia coba pecahkan, mungkin bahkan coba hindari. Atau blokir titik pelacakanku. Dia pikir dia sudah berhasil, atau dia yakin dia sudah berhasil. Guru, sepertinya kemampuanmu hanya sampai di sini. Dia terlalu ingin membuktikan sudah melampauku. Pikiran ini membutakan penilaiannya, membuatnya mengabaikan risiko yang ada. Lalu alasan kedua? Kedua, tekanan dari Hou Jiayao. Dan saat Hou Jiayao Bubut ingin menjual program untuk keuntungan dan menjatuhkanku. Terus mendesaknya. Dalam kondisi ini, dia hanya bisa percaya janji Hou Jiayao dan solusi sempurna yang diklaim daripada percaya pada rasionalitas teknisi yang seharusnya dipegang. Dia dibutakan cinta dan status sebagai istri direktur, rela mengambil risiko. Warner, bagaimana? Keshuan sudah manage. Setelah selesai proyek ini, kita akan menikmati hidup. Cik Yao. Aku rasa modul pelacak ini agak aneh. Sepertinya sudah kuselesaikan, tapi juga belum. Kau terlalu banyak mikir soal teknimu. Jauh lebih hebat darinya, semua miliknya sudah ketinggalan zaman. Jangan selalu menakuti dirimu sendiri. Kemewahan dan kekayaan kita sudah di depan mata. Jadi bukan dia tidak tahu risikonya, tapi kesombongannya.
membuatnya meremehkan risiko, perasaannya. Membuatnya mengabaikan risiko, dia tidak kalah oleh teknologiku. Tapi kalah oleh kelemahannya sendiri. Dan keserakahan Hou Jiayao. Meng Meng. Kau sudah menderita. Menghilangkan faktor-faktor tidak stabil ini adalah hal baik bagi perusahaan. Kerja bagus. Direktur Xiao, tim hukum kami sudah pergi. Hou Jiayao tidak setuju bercerai. Ya. Dia bersikeras ingin bertemu langsung dan bicara dengan Anda. Bilang dia hanya sesaat keliru, berharap Anda memberinya Kesempatan. Dia pikir ini main-main? Bagaimana kata Departemen Hukum? mengajukan gugatan cerai, dia bersalah dan saat ini sedang ditahan. Secara hukum permohonan cerai Anda akan disetujui. Lakukan saja begitu. Beritahu jelas melalui pengacara, hubungan suami istri kami sudah berakhir. Pertemuan tidak mungkin, satu-satunya pilihannya sekarang adalah menandatangani perjanjian ini untuk menjaga sisa harga dirinya. Mengerti. Direktur Xiao, ada masalah. Apa tadi? Ada artikel hitam muncul online, menyasar Anda secara pribadi. Taktiknya kotor sekali. Yang lebih merepotkan, beberapa foto yang disebutkan dalam artikel diambil di kompleks perumahan kemarin saat aku mengantar Anda pulang. Foto sudut salah. Terlihat sangat mesra. Dan disertai juga rekaman suntingan. Diambil sepotong-sepotong. Direktur Xiao. Ucapan dan tindakan di internet menyebar cepat. Sudah banyak pemegang saham yang telepon menanyakan. Khawatir memengaruhi citra perusahaan dan harga saham. Ini jelas direncanakan seseorang dan kondisi perusahaan. Sangat berbahaya. Hou Jiayao masih di dalam. Suan R sendiri juga sedang dalam bahaya. Menurut Anda, Perusahaan Keksun hari ini membuat mereka sangat dirugikan. Ini balas dendam mereka, dan sangat mungkin mereka telah menyuap orang dalam kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa punya foto dan rekaman audio ini? mungkin itu para karyawan yang ribut tadi pagi. Meng Meng, sudah lihat kejadian di internet? Dewan direksi sedang di bawah tekanan besar, kamu perlu segera memberikan penjelasan yang jelas dan solusi. Paman kedua, saya tahu. Saya akan segera menanganinya. Sekretaris Liu, dua hal. Pertama, minta Departemen Humas segera mengeluarkan pernyataan yang langsung menuduh perusahaan Keksun. Kedua, siapkan catatan kelam perusahaan Keksun. Sudah waktunya mereka tahu mereka salah orang. Baik, saya segera kerjakan. Informasi tidak benar di internet beberapa hari ini, saya yakin semua sudah melihatnya. Direktur Xiao, sekarang opini publik sangat tidak menguntungkan kita. Harga saham sudah mulai turun, kita harus segera memberi tanggapan. Sudah ditangani. Semua, kami sudah melalui semua saluran grup. Menerbitkan pernyataan tegas yang langsung menunjuk perusahaan Keksun. Serta catatan transaksi keuangan tidak jelas direktur uang mereka dengan pihak tertentu. Sekaligus kami sudah melapor ke polisi. Dan menyerahkan seluruh rantai bukti bahwa Keksun menyewa buzzer untuk memasukkan fakta. Ada bukti yang difoto. Dan orang yang mengedit audio. Menelli, seharusnya polisi sudah lama menunggu di depan itu. Sudah lama menunggu Anda? Pergilah temui para karyawan yang Anda suruh itu. Dan tidak, Direktur Xiao, ada salah paham dalam ini. Saya bilang, jangan tarik saya dulu. Bos Xiao, dengar penjelasan saya. Ada kesalahpahaman dalam hal ini. Semua lawan teknologi bisa sampai seperti sekarang. Karena teknologi dan kemampuan, bukan cara-cara kotor. Setelah membersihkan kutu terakhir, saya harap semua yang hadir di sini bisa bersama saya. Fokus pada bisnis inti kita. Peluncuran Global Metawell 2.0. Meng Meng, saya sudah suruh orang memperbaikinya. Benar-benar sudah diperbaiki. Tadi di depan pintu dengan sebentar, tindakan tegas, hadiah dan hukuman kesalahan. Meng Meng, setelah kejadian ini, suara sumbang terakhir di Dewan Direksi benar-benar hilang. Posisi Direktur Utama kamu sekarang sangat kokoh. Posisi Direktur Utama kamu sekarang sangat kokoh. Ayo, minum teh. Paman, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Masa depan Hao Hantek dan keluarga Xiao hanya akan lebih luas di dunia ini. Para veteran itu, cara mereka memandangmu sama persis seperti memandang ayahmu dulu. Ayahmu pasti bangga, perusahaan diserahkan ke tanganmu. Aku juga lega. Sudah saatnya kami, para orang tua, menikmati sebuah binatang. Paman, dulu aku merasa warisan keluarga adalah beban, tapi sekarang aku merasa warisan keluarga adalah baju ziraku, adalah pedangku. Kedepannya, jalan keluarga Xiao akan lebih lebar. Ya, baik.